Hello Church, welcome back to our online Sunday service. Apa kabarnya nih teman-teman? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Selamat datang buat teman-teman yang pertama kali mengikuti ibadah online GC. Dan juga saya akan menyampaikan bagi teman-teman yang rindu dalam hadirat Tuhan bisa mengikuti ibadah menara doa gereja kita setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.45 melalui akun YouTube yaitu GBI MPI. Dan bagi kalian juga yang mau berdoa bersama kami bisa mengikuti Night of Prayer setiap hari Sabtu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan untuk pendaftarannya bisa komentar kalian ataupun melalui akun Instagram @gcwongkito. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan ataupun pokok doa bisa dikirimkan melalui direct message yaitu di akun @gcwongkito maupun CSTV yaitu @stevigracia. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa dikirim ke rekening gereja kita yang tertera pada layar ini. Oke teman-teman, bulan ini kita belajar tentang Fruitful Character Part 2, di mana kemarin kita belajar tentang durian dimulai dari pemberian. Di minggu ini kita kembali diajarkan oleh CSTV yaitu tentang semangka, semangat dalam kebaikan. Saya akan kasih satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi rema bagi kehidupan kita. Boleh dibuka Alkitabnya yaitu di 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Biarlah firman ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehingga orang bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Prepare your heart, let's pray. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk nafas kehidupan Bapa sehingga kami bisa Tuhan mengikuti ibadah online GC pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau berkati juga Tuhan CSTV Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berikan dia hati seorang guru Tuhan yang selalu ingin men-sharekan setiap firman-Mu Bapa. Biar Bapa Roh Kudus Engkau yang memimpin CSTV juga. Biar setiap kami yang mendengar bisa menjadi rema Tuhan firman itu. Dan juga Tuhan biar firman tersebut bukan hanya bertumbuh Tuhan tapi berbuah dan bisa kami share bagi banyak orang Tuhan. Berkati telinga dan hati kami Tuhan, pikiran kami. Biarlah kami juga menjadi seorang murid yang terus belajar dan haus akan firman-Mu. Berkati pemimpin negara kami Tuhan, Pak Joko Widodo, Pak Kiai Maruf Amin Tuhan, beserta jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati berikan kebijaksanaan Tuhan, hikmat Bapa untuk memimpin negara ini. Biarlah Tuhan damai sejahtera melingkupi negara ini Tuhan. Aku juga berdoa untuk Pak Sabta beserta 3 wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah makin diperluas Tuhan, bukan hanya sampai Palembang, Sumatera Selatan Tuhan, bahkan Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan. Kau berkati juga CSTV Tuhan beserta 3 wakilnya Tuhan. Berkati pelayanannya Bapa. Biarlah Tuhan makin banyak anak muda yang dimenangkan di kota ini Tuhan, di Sumatera Selatan Tuhan. Biar Bapa kami serahkan Tuhan pemimpin-pemimpin kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang selalu berkati dan Kau tuntun dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Are you ready for Praise God JC? Come on, clap your hands and give a shout to Jesus, our King and our Lord. Everybody say, I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Whoa, say, so I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis here awaits us on the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, when I let go, then I'll find life. Oh
La 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 la. When I let go, then I find life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the way of devotion. Don't want to get caught in the motion. My heart is only for you, Lord. Oh, so I'll let go and I'll let go. Show me life like it's supposed to be. An oasis, here awaits us. All the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. La 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 la. Oh, oh, oh. When I let go, then I find life. Come on, clap your hand and sing. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis here awaits us. All the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Say, oh la la. When I let go, then I'll find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I'll find life. La 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 la. When I let go, then I'll find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I'll find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I'll find life. Ini setiap kami Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu saat ini Tuhan untuk melawat setiap hati kami Bapa. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang kami sembah. Engkau Raja atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yes God. Kami sembah Kau, Roh Kudus penuhi kami. Yes, God. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah
Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah Kau Raja, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari lebih lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan. Yes, Lord. Engkau yang layak ditinggikan. Kami sembah Kau Raja. Kasih-Mu ya Tuhan, mari dengan segenap hatimu katakan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari lebih lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Yes, Lord. Sepanjang umur hidupku. Mari lebih lagi katakan, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah Kau Raja Yesus, Engkau layak disembah. Mari teman-teman, buka hatimu lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Apapun kondisimu saat ini, apapun keadaan hatimu saat ini, biarlah engkau tetap menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Biarlah hidupmu untuk terus menyembah. Biarlah akan jadikan hidupmu menjadi penyembahan. Engkau yang hadir ya Tuhan, Engkau yang hadir di hati kami Tuhan saat ini. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami sembah Kau Raja. Oh, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, Yesus. Engkau Raja layak disembah, Yesus. Haleluya Tuhan. Yes Jesus, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Engkau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami Bapa. Jesus, oh. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. SK Jesus, sembah Kau Bapa. Engkau yang kami agungkan di tempat kami saat ini Tuhan. Engkau yang kami sembah Bapa. Jesus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Oh God.
Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu. Kau yang melawat setiap hati kami saat ini Bapa. Kami butuh Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Yesus Raja, Engkau Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, Yesus Raja, Yesus Raja, Dia berkuasa. Dia Yes, Lord. berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku agungkan, Ku agungkan Yesus, Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. ku agungkan, Ku agungkan Jesus, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Dan layak disembah. Kau layak disembah. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu tetap mengalir dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau gak akan pernah tinggali kami sedetik pun ya Tuhan. Karena Kau selalu bersama dengan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bila Kau berikan hati ya Bapa untuk kami mau mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Berikan kami telinga ya Tuhan sebagai pendengar ya Bapa. Biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan, ada kuasa-Mu yang dinyatakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap hati kami Bapa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu.
Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman JC, apa kabarnya? Saya terus berdoa dimanapun kita berada terus dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Hari ini kita rindu belajar firman Tuhan, amin. Nah, saya punya sebuah benda di sini. Kalau ditanya ini apa? Sebuah kertas putih. Kemudian kalau saya tanya lagi ini apa? Sebuah titik hitam. Nah, ilustrasi ini menggambarkan tentang manusia yang cenderung fokus pada sesuatu yang salah. Manusia cenderung fokus pada sesuatu yang negatif atau yang tidak baik. Kenapa? Saya kasih contoh seperti ini. Misalnya kita punya seorang teman gitu ya, dia ini orang yang baik, tapi karena satu kejadian dia berbuat salah dengan kita, maka kita akan melihat dia dalam persepsi yang wah dia ini kayaknya nggak baik nih gitu. Padahal dia selama hidupnya gitu ya sudah baik sama kita. Terus contohnya lagi adalah ketika kita punya kehidupan yang baik, tapi ada satu hari bad day gitu ya istilahnya ya. Terus kita mulai melihat wah hidup aku nih kok susah banget ya gitu. Padahal kita nggak sadar sebelumnya bahkan nanti Tuhan janjikan hidup kita akan jadi hidup yang baik gitu ya. Kita cenderung fokus pada titik hitam itu tadi. Padahal di sini ada kertas putih di sekitarnya, ada kebaikan Tuhan di sana. Kita cenderung fokus pada sesuatu yang salah aja, kita cenderung fokus pada sesuatu yang negatif aja. Makanya nggak heran di zaman sekarang ini, apalagi teknologi makin canggih gitu ya, seringkali yang viral itu adalah gosip-gosip yang negatif malah ya. Hal-hal yang positif malah cenderung lambat untuk famousnya ibaratnya gitu. Tapi hari ini kita mau belajar, ternyata Tuhan punya persepsi yang berbeda dengan persepsi kita. Di Kejadian 1 Tuhan katakan ketika Tuhan menciptakan langit, bumi beserta isinya, Tuhan selalu menutup dengan satu statement. Wah, semuanya ini baik ya. Wah, semuanya ini diciptakan dalam keadaan yang luar biasa ya. Nah, dari kisah ini, Kejadian 1 ini, itu mengingatkan kita bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Yang kedua, dia selalu menciptakan sesuatu yang baik, termasuk kita sebagai ciptaannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa dirimu, wah aku ini, kurang itu gitu ya, kurang kurus misalnya ya, diingetin lagi hari ini, mari belajar bersyukur bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu baik adanya, menerima kita sebagai ciptaan Tuhan yang baik gitu ya. Nah, di Lukas 1 ayat 37 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kita mau belajar bahwa kalau engkau hari ini melihat dirimu, mungkin hidupmu sudah merasa tidak ada harapan dan sebagainya, saya mau ingatin lagi ke kita semua bahwa masih ada harapan. Karena apa? Pencipta kita adalah pencipta yang baik. God is good ya, buat kamu dan buat saya juga. Kita akan belajar hari ini tentang yang namanya buah roh kebaikan, buah roh yang kelima. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang kemurahan, hari ini kita belajar tentang kebaikan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah goodness. Nah, sebelum kita belajar, mari saya ajak kita berpikir sejenak tentang, coba ingat apa aja sih kebaikan Tuhan yang pernah Dia buat dalam hidupmu. Dipikir dulu sebentar. Kalau udah dapat, boleh tulis di kolom komen ya untuk oh Tuhan pernah baik nih dalam bantu aku gini. Siapa tahu testimoni kita bisa memberkati orang lain yang membaca, bisa menolong orang lain untuk bisa punya pengharapan kembali, seperti itu ya. Diketik di kolom komen ya gitu. Nah, kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah tindakan peduli terhadap orang lain. Jadi selfless care for others gitu ya. Untuk berjalan dalam buah roh kebaikan ini kita perlu 3 hal. Yang pertama adalah compassion atau belas kasih. Kita belajar bahwa ketika kita melakukan sesuatu, semua motivasinya karena kita mengasihi orang itu, karena kita mau hidup dalam kasih atau ada ketulusan di sana. Motivasi kita murni, kita tidak mengharapkan apapun, benar-benar karena compassion gitu ya. Terus yang kedua, kita perlu yang namanya karakter. Karakter ini bisa melihat kita bahwa kita ketika kita mau menolong orang lain, berbuat baik dengan orang lain karena ada kasih. Jadi ada satu quotes bilang gini, ketika kamu mengasihi, kamu pasti memberi. Karena apa? Ketika kita sayang sama seseorang, kita nggak tahan untuk bisa berbuat kebaikan dengan mereka. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita punya karakter yang baik, orang lain pun akan dengan ikhlas berbuat baik dengan kita. Contohnya seperti ini, saya misalnya pergi ke bank gitu ya, terus ada
tukang parkir lah ya kita sebutnya ya. Tukang parkir itu ketika kita ketemu dia ramah, dia ngaturin tempat parkir yang terbaik gitu ya. Terus dia dengan kalau dia yang jadi tukang parkirnya kita merasa aman lah gitu. Rasanya beda gitu karena ketemu tukang parkir yang baik. Terus waktu kita mau kasih uang tips gitu ya, kita pun nggak akan kita akan dengan sukarela memberikan sedikit lebih berkat untuk orang ini. Kenapa? Karena dia punya karakter yang baik ya. Orang yang seperti ini itu sepertinya nyes baik gitu di hati kita. Nah ternyata sama juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita punya karakter yang baik, kita tulus gitu ya, kita mau menolong orang lain karena kita punya ketulusan di sana, Tuhan itu merasa senang, suka gitu ya sama kita. Di situ juga artinya apa? Itu adalah akses jalan untuk Tuhan bisa memberkati hidup kita lebih lagi. Kalau kita aja senang memberkati orang yang baik dengan kita, apalagi Tuhan gitu ya. Tapi bukan berarti orang yang tidak baik tidak diberkati. Semua orang tetap dikasih oleh Tuhan karena dia bukan Allah yang pilih kasih. Cuman hari ini kita mau belajar untuk bisa lebih mengerti aja tentang kebaikan dan kebaikan orang lain seperti itu. Nah yang ketiga, kita perlu yang namanya invest waktu. Jadi untuk melakukan berjalan dalam kebaikan, kita tidak hanya mengucapkan kata-kata. Jadi kayak aku nih baik loh, aku nih gini loh gitu. Gak hanya seperti itu, tapi kita melakukannya kebaikan ini dengan menyiapkan waktu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh simpelnya adalah ketika kita lagi makan malam misalnya sama keluarga, kita mau kasih waktu kita yang terbaik dengan cara apa? Ya handphone disingkirin dulu, kita ngobrol quality time di sana dengan keluarga. Seperti itu ya, ada contoh-contoh lainnya yang bisa kalian relate di sana. Nah, siap belajar firman Tuhan lebih lagi ya teman-teman ya. Jadi ada 3 hal penting lagi untuk kenapa kita perlu atau penting berjalan dalam buah roh kebaikan. Yang pertama, karena kita selangkah lebih dekat dengan tujuan kita diciptakan. Ayatnya di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Efesus ini mengungkapkan bahwa ternyata tujuan kita didesain, tujuan kita ada lahir ke dunia ini ya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sama seperti Tuhan, ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia, dia seringkali berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang, membantu orang yang kesusahan, seperti itu ya. Jadi ini pun adalah contoh yang luar biasa dalam hidup kita. Ternyata kita ini hidup dipanggil untuk berbuat baik gitu ya, bukan hanya sekedar dinasehatin sama mentor JC, ayo hidupnya harus baik, tapi kita tahu bahwa oh ternyata ini adalah tujuan yang Tuhan ciptakan untuk kita gitu. Melakukan kebaikan bukan tergantung kondisi kita yang sekarang, tapi tergantung dengan kebenaran yang kita tahu bahwa oh kita bisa baik sama orang lain karena kita terlebih dahulu terima kebaikan dari Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Allah yang luar biasa baik gitu ya. Kadang kita pun minta sesuatu, Tuhan kasih yang terbaik untuk kita. Dia nggak mungkin kasih ular gitu ya, tapi dia kasih roti yang terbaik untuk hidup kita gitu. Contohnya sekarang itu adalah apa? Ada banyak teman-teman di JC mungkin kalian berpikir kok hidupku nih sekarang terasa hampa ya, kok kayaknya kayak nggak ada tujuan, terus bangun mandi pagi, terus aktivitas, makan malam, makan siang, terus tidur lagi, besoknya gitu lagi. Banyak dari anak muda sekarang merasa bahwa hidupnya hampa. Saya mau bilang, boleh dicek apakah hidupmu sudah memberkati orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, berbuat baik dengan orang lain. Karena dengan kita menolong orang lain, melakukan tindakan berbuat baik dengan orang lain, mulai dari orang-orang yang dekat, di situ hidup kita sepertinya berjalan semakin hari semakin dekat dengan tujuan kita diciptakan. Seperti itu ya, ada progres di sana untuk kita bisa tahu, oh ternyata ini ya rasanya memberkati orang lain, hati kita tuh rasanya bahagia gitu ya, merasa dengan melihat orang lain diberkati dengan keberadaan kita, itu sudah berkat yang luar biasa gitu. Terus yang kedua, mengapa penting untuk kita memiliki buah roh kebaikan adalah kesempatan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi di Filipi 4 ayat 5 dikatakan,
hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ini untuk memuliakan nama Tuhan, gitu ya. Kalau misalnya kita berbuat baik, menolong hidup orang lain hidupnya jadi lebih bermakna, hidup kita pun akan jadi lebih bermakna juga. Dulu waktu saya kuliah, saya pernah punya teman, waktu kami lagi kuliah gitu ya, dia dapat berita bahwa ayahnya harus dipanggil oleh Tuhan. Di situ kami begitu terpukul ya, teman saya ini begitu terpukul. Di situ kemudian saya cuma bisa menghibur sebisanya, dan kemudian waktu ada ibadah penghiburan saya cuma datang kasih kekuatan. Kemudian saya kuras tabungan saya sebagian untuk saya diserahkan ke teman saya ini. Waktu dia terima, bukan soal nominalnya, tapi soal ternyata dia merasa bilang sama saya seperti ini, ternyata Tuhan tuh ada ya. Gitu. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena ada tindakan pemberian saya ke teman saya ini, bukan soal nominalnya, tapi soal keinginan saya untuk membantu, tulus gitu ya. Saya ingin dia tetap kuat gitu, walaupun saya cuma bisa bantu sedikit aja, tapi di situ dia bisa dikuatkan di sana. Dia bukan melihat saya lagi, bukan melihat Steffi lagi, tapi dia melihat Tuhan Yesus ada di sana. Dia melihat, wah ternyata masih ada orang baik ya, wah ternyata masih ada orang yang peduli ya. Nah seperti itu. Jadi di Filipi tadi dikatakan bahwa hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, supaya orang tuh bisa tahu bahwa Tuhan sudah dekat. Artinya Tuhan itu dekat loh dengan kita. Tuhan tuh mau peduli loh dengan setiap detail kehidupan kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengapa penting untuk kita memiliki buah roh kebaikan? Karena kebaikan selalu kembali pada si pemberi. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Seringkali teman-teman bilang sama saya seperti ini, Kak, saya mudah loh kalau memberkati orang yang baik, tapi saya sangat sulit rasanya kalau memberkati atau menolong musuh saya sendiri. Saya cuma bisa ingetin ayat ini ketika jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena ketika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Dalam arti ketika kita tidak kalah dengan perasaan kita, wah dia ini musuh saya nih, gitu ya. Justru ketika kita belajar untuk melihat dia dengan mata kasih, maka di sana ada tindakan aktif. Oh, kita mau menolong dia. Apa yang bisa saya bantu? Kita bantu. Apa yang bisa aku bantu nih buat kamu? Maka di sana musuh kita pun itu akan merasakan bahwa oh ternyata Tuhan itu ada ya, gitu, lewat kehidupan kita. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, maka di situ akan kembali kepada kita sendiri. Ada satu teman saya yang punya cerita, dia punya keluarga yang mungkin dalam masalah gitu ya, orang tuanya punya masalah dan mereka harus hidup berpisah dan sebagainya. Dia datang ke saya dan bilang gini, saya kayaknya udah nggak bisa lagi nih tinggal di rumah, saya kayaknya udah mau memilih untuk mundur aja lah, maksudnya mau menyerah aja lah, karena orang tua saya udah memilih untuk pisah segala macam. Di situ saya cuma bisa ingetin, apapun yang orang tuamu lakukan, mereka tetap orang tuamu. Itu adalah berkat dari Tuhan gitu ya. Maupun mereka kurang baik dan sebagainya, tapi mereka adalah orang tuamu. Karena di Alkitab katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu gitu ya. Kemudian saya cuma bilang, cobalah, mungkin kamu punya masalah nggak selesai, tapi coba kamu mulai memaafkan, mengampuni orang tuamu. Karena mungkin tanpa sadar hati anak teman saya ini sedang terluka gitu ya. Dia cuma bilang, aduh nggak mungkin lah, itu udah dalam lukanya segala macam. Tapi akhirnya dia pulang, kami pulang. Teman saya ini malam-malam dia cerita bahwa dia akhirnya mau mengambil keputusan lah untuk mengampuni orang tuanya. Dan di saat itu dia cuma doa sederhana, tapi luar biasanya, ajaibnya, pagi harinya dia merasa, kok aku terasa enteng ya, dia gitu, kok hatiku kayaknya terasa lebih enteng, lebih lega gitu ya. Nah saya bilang di situ karena kamu mau belajar untuk melepaskan pengampunan untuk orang tuamu. Yang saya mau jelasin adalah gini, ketika kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, ketika kita melakukan kebaikan dengan memaafkan orang itu, sebenarnya kita bukan sedang memberikan kebaikan kepada orang itu saja, tapi kita sedang memberikan kebaikan dengan diri kita sendiri. Makanya hukum tabur tuai, ketika kita buat baik akan kembali ke kita, mantul berkatnya ke kita. Sama seperti
mungkin yang kembali ke kita bukan hanya soal materi gitu ya, atau ketika kita minjemin uang ke teman balik lagi uangnya lebih double gitu, bukan seperti itu. Maksudnya yang saya mau jelasin adalah ketika kita bantu orang lain, berbuat baik dengan orang lain, bahkan orang lain itu mungkin gak bisa balas kebaikan kita, di sana kita mendapatkan pantulan berkat dari Tuhan. Kita dapatkan kedamaian dari sana. Kita dapatkan hati yang lega, hati yang puas karena kita melihat bahwa oh, orang lain bisa diberkati dalam kehidupan saya ya. Seperti itu. Jadi kebaikan itu akan selalu kembali kepada si pemberi. Jadi hari ini saya mau ajak teman-teman, yuk mulai siapkan matamu lebih lebar lagi untuk lihat siapa orang-orang terdekat di sekitarmu. Kalau apa yang bisa engkau buat baik kepada mereka, kirim WA atau line kata-kata kekuatan. Kita tahu dia sedang menghadapi masalah, misalnya kita share ayat Alkitab satu aja dikirimin, itu siapa tahu, saya percaya bahwa itu bisa jadi berkat juga buat mereka. Itu kita sedang melakukan kebaikan, walaupun hal-hal sederhana, hal-hal yang nampaknya kecil gitu ya, tapi kebaikan kita itu punya dampak yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Ada amin ya. Jadi saya berharap kita semua bisa terus semangat dalam kebaikan. Ingat buah semangka ya. Jadi sekarang kalau udah lihat buah semangka, udah ingat, wah ini buah roh kelima nih, kebaikan gitu ya. Nah, saya harap 3 poin ini cukup nangkep ya teman-teman ya. Kita akan lanjut sedikit lagi di apa bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Ada banyak sebenarnya, intinya kita melakukan tindakan aktif untuk membantu orang lain. Tapi saya simpulkan jadi 2. Yang pertama itu adalah dengan mulai peduli. Bilang sama-sama, mulai peduli. Katakan pada dirinya, mulai peduli gitu ya. Di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya ulangi ya, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi dia memilih untuk tidak melakukannya, ia berdosa. Ternyata sikap kita yang cuek, yang tidak peduli dengan orang lain, ini membuat kita itu tidak bisa jadi berkat untuk orang lain. Seringkali anak muda itu cenderung melihat, wah hidup saya ini udah susah, nggak mungkin saya bantu orang lain. Harusnya mereka bisa kuat, karena saya pun bisa kuat gitu loh. Kok seperti itu? Nah, dia ini mau ingetin kita bahwa apa? Ketika kita melihat, mendengar, atau tahu tentang sesuatu, dimana oh ada teman kita nih perlu pertolongan, oh ada keluarga terdekat kita nih perlu pertolongan, ya kita bantu sebisa kita. Dengan apa? Berdoa buat mereka, mulai dari hal-hal sederhana. Kalau kita nggak bisa bantu yang banyak, mulai dari doa. Seperti itu. Hari ini kayak saya mau ajak teman-teman ingatkan lagi untuk kita bisa mulai peduli, belajar untuk mulai peduli. Karena ketika kita mau mulai peduli dan karena dasarnya kasih, di situ akan muncul yang namanya inisiatif. Kita akan berinisiatif untuk bisa menolong orang lain, membantu orang lain, berbuat kebaikan bahkan tanpa orang itu minta gitu ya. Di situ kita bisa jadi berkat yang lebih untuk orang lain. Jadi misalnya kita di jalanan gitu ya, kalau kita ketemu misalnya dengan orang-orang yang mungkin Tuhan seperti menggerakkan hatimu untuk menolongnya, ya kita langsung tolonglah, jangan ditunda gitu ya. Saya sering balik bilang sama leaders JC gini, kalau kamu mau melakukan kebaikan, ya lakukanlah sekarang, jangan ditunda, karena kita belum tahu apa yang akan terjadi esok. Kita tetap berhikmat dalam arti kita tahu mana porsi kita untuk menolong, mana yang bukan. Kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan melebihi itu, karena kalau melebihi memang kita excellent, tapi harus dilihat lagi, dicek lagi apakah kita excellent atau kita memaksakan diri gitu ya. Karena sesuatu yang dipaksa hasilnya kurang baik gitu. Yang pertama, jadi kebaikan yang bisa kita lakukan adalah dengan mulai peduli. Dari kapan? Dari sekarang. Jadi jangan ditunda gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Buka matamu lebih lebar, buka telingamu lebih luas lagi untuk kamu bisa menjangkau radarnya jalan gitu ya, memberkati mana nih yang bisa kita tolong. Walaupun kita lagi capek, walaupun kita lagi susah gitu ya, kita tetap mau belajar untuk menolong orang lain, peduli dengan orang lain. Kalau di JC di Palembang itu leaders-leadersnya itu luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena seringkali kalau misalnya lagi ada event gitu ya, sebelum kita kena corona seperti ini, seringkali mereka buat foto booth sendiri gitu ya, dekor sendiri,
saya tahu mereka tuh udah capek gitu ya, tapi mereka harus tetap melayanin lagi gitu ya, sampai malam, kadang siapin persiapan. Untuk online service juga seperti itu. Tim DJC bersyukur banget punya tim yang luar biasa. Mereka mau bayar harga luar biasa, mau peduli gitu ya, walaupun mereka udah lelah, capek, tapi mereka masih mau menyiapkan waktu yang terbaik. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa melayani orang lain, melayani kalian semua, melayani kita semua gitu ya. Saya jujur diberkati dengan tim DJC luar biasa. Terus lanjutkan untuk mulai peduli dengan orang lain ya. Nah, terus poin yang kedua, apa bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Yaitu teruslah membantu. Katakan teruslah membantu. Di 2 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan, dan kamu saudara-saudara janganlah jebu-jebu berbuat apa yang baik. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, jangan setengah-setengah. Ketika kita mau melakukan kebaikan, jangan perhitungan gitu, aku udah buat baik ini dihitung, jangan seperti itu. Tapi kita melakukan kebaikan sekarang dan nanti. Ketika kita diminta, ya kita akan berusaha untuk bisa membantu apapun itu, dan memang perlu pengorbanan di sana. Tapi kita mau belajar hari ini untuk kita bisa punya hati yang mau hidup dalam kebaikan. Ada buah roh kebaikan yang bisa dipetik di sana. Orang lain bisa cicip rasanya, wow manis ya gitu. Hidup kita bisa dicicip oleh orang lain dengan rasanya yang luar biasa. Orang lain bisa melihat Tuhan lewat kehidupan kita seperti itu. Nah, firman hari ini saya harap bisa memberkati teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau cek lagi videonya untuk dicatat, boleh juga, supaya kita bisa terus belajar untuk berjalan dalam kebaikan. Amin. Saya tutup dengan satu kata, kita adalah hasil dari kebaikan Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan dari kebaikan orang lain. Maka dari itu kita mau membantu orang lain. Bahkan sekalipun orang lain tidak membantu kita, kita mau lebih dulu punya inisiatif untuk membantu mereka. Kita menjadi anugerah dengan cara berbagi kebaikan dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitar kita. Nah, saya harap firman hari ini cukup menjadi kekuatan buat kita. Ingetin lagi bahwa kamu gak sendiri berbuat baik. Kalau yang masih belum peduli, hari ini diingatkan lagi untuk bisa lebih peduli dengan sekitarnya, karena kita tahu bahwa kita dipanggil untuk itu. Tuhan inginkan kita menjadi ciptaan yang baik, bahkan sampai nanti kita akan ditemukan dalam kondisi yang baik gitu ya, hatinya baik, karakternya baik, punya hidup yang baik gitu ya. Jadi sampai nanti di surga Tuhan, wah baik sekali pekerjaanmu hai hambaku, mari ikutlah aku bersama dengan kemuliaan yang sudah aku siapkan. Seperti itu ya. Saya harap firman ini memberkati teman-teman. Terus setia berbuat baik, karena kita tahu bahwa kamu dipanggil untuk melakukan kebaikan. Mari tundukkan kepalamu. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu tentang kami boleh dipanggil untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain. Kami tahu ya Tuhan bahwa hidup kami ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk jadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa dan Engkau berikan kekuatan buat teman-teman dimanapun mereka ada. Berikan mereka kaki yang terus kuat untuk menopang orang lain. Berikan mereka hati yang terus kuat untuk terus berdoa buat orang lain. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau panggil kami untuk melakukan pekerjaan yang besar, dimulai dari hal-hal yang sederhana ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami setia pada perkara yang kecil, maka di sana Engkau akan tambahkan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin hari-hari ini sedang dalam keadaan yang lemah ya Tuhan. Mereka yang sedang mengharapkan kembali kasih-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa justru dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan yang jadi semakin sempurna. Justru dalam keadaan kami yang tidak baik, justru di sana kami bisa melihat bahwa ada kasih Tuhan yang sempurna melebihi keadaan kami saat ini ya Tuhan. Biar ada berkat-Mu yang tercurah hari ini untuk setiap teman-teman yang ikut ibadah. Biar kasih-Mu, penyertaan Tuhan, damai ya Tuhan terus ada menyertai bersama-sama dengan mereka. Berikan tiang awan dan tiang api ya Tuhan untuk bisa terus berjalan di depan setiap teman-teman dimanapun mereka ada. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan secara khusus untuk bangsa kami Indonesia. Biar Tuhan, bangsa ini kami tahu ada dalam pemeliharaan dan naungan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya pada Tuhan, bangsa ini kepada Tuhan, pemimpin-pemimpin beserta dengan jajarannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar hanya rencana-Mu saja yang terjadi,
atas kami, atas bangsa kami, atas keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua doa kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah selesai ibadah JIC hari ini. Biar dari awal, pertengahan, sampai akhir boleh jadi berkat untuk kita semua dimanapun berada. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, kasih, dan sukacita dari Tuhan Allah kita. Diberkatilah hidupmu makin hari, makin naik di dalam Tuhan, makin berbuah bahkan di masa sulit sekalipun. Mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.